Bisakah seseorang yang tidak membayar hutang dipidana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bisakah orang yang tidak membayar hutang dipidana. Nah, sebelum kita membahas bisa atau tidaknya seseorang yang tidak membayar hutang dipidana, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih maksud dari utang piutang. Jadi, perjanjian utang piutang itu diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata dengan syarat debitur harus mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dengan jumlah dan keadaan yang sama. Nah, terkait dengan boleh atau tidaknya seseorang yang berhutang dipidana, kalau kita merujuk pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM, disebutkan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidakmampuannya untuk memenuhi perjanjian utang piutang. Nah, begitulah bunyi pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM. Jadi, maksud dari pasal ini teman-teman, tidak boleh dipidana baik itu penjara maupun kurungan kepada orang yang atas alasan ketidakmampuannya dalam membayar hutang. Ingat ya teman-teman ya, atas alasan ketidakmampuan dalam membayar hutang. Namun pada prakteknya seringkali dalam persoalan utang piutang ini, jika tidak ditemukan jalan musyawarah, maka orang akan cenderung melaporkan yang berhutang atas kasus penipuan ataupun penggelapan. Nah, teman-teman harus pahami bahwasannya substansi dari penipuan dan penggelapan tentu berbeda dengan utang piutang. Karena utang piutang itu diatur dalam hukum perdata ya teman-teman ya. Sedangkan penipuan dan penggelapan itu diatur dalam hukum pidana. Jadi sangat berbeda substansinya. Namun sebagai informasi bahwasannya di dalam pasal 379A KUHP menyebutkan bahwasannya barang siapa yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli suatu barang dengan cara berhutang dan dengan sengaja tidak ingin membayar barang itu keseluruhannya, maka dapat dipidana penjara selama 4 tahun. Nah, kesimpulan dalam video ini teman-teman memiliki 2 poin. Yang pertama, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM tidak memperbolehkan seseorang yang berhutang dipidana penjara atau kurungan karena berdasarkan alasan ketidakmampuannya dalam membayar hutang. Jadi tidak bisa dipidana ya teman-teman ya. Kalau seseorang terbukti tidak mampu membayar hutangnya tersebut. Lalu pada poin kedua, dalam pasal 379A KUHP di situ menyebutkan bahwasannya barang siapa orang yang dengan sengaja menjadikan kebiasaan ataupun mata pencaharian membeli suatu barang dengan cara berhutang, jadi barang tersebut diambil dengan cara berhutang, kemudian ia secara dengan sengaja tidak ingin membayar barang itu secara keseluruhan, maka itu dapat dipidana penjara selama 4 tahun. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi pada kata kuncinya adalah 1, ketidakmampuan dalam membayar hutang tentu saja bisa dibuktikan ya teman-teman ya. Jangan sampai ketika alasan tidak mampu membayar hutang, tapi dalam praktek kehidupannya misalkan berfoya-foya ataupun berjalan-jalan, itu tentu
bukan alasan ketidakmampuan ya teman-teman ya. Seseorang yang sengaja tidak mau membayar barang secara keseluruhan, maka itu dapat dipidana penjara selama 4 tahun. Jadi bagaimana penyelesaian masalah utang piutang ini teman-teman? Jadi teman-teman dapat melakukan perjanjian baru terhadap orang yang berhutang. Lalu teman-teman bisa meminta waktu dan teman-teman bisa meminta jaminan yang bisa dijadikan objek jaminan ketika utang piutang ini tidak bisa dibayarkan. Contoh objek jaminan yang bisa teman-teman minta berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, ataupun lain sebagainya, barang-barang yang berharga yang bisa dijadikan objek jaminan dalam utang piutang. Jadi itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengerti video ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin request masalah hukum apa lagi nih yang harus dibahas di dalam kehidupan kita sehari-hari, silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.